Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bu Reni, masih di waktunya kita belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bab sistem persamaan linear dua variabel atau biasa kita singkat SPL-DEVI. Nah, apa saja materi pada bab ini? Yang pertama, persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya. Yang kedua, sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya. Yang ketiga, menentukan penyelesaian persamaan linear dua variabel. Dan yang keempat, penerapan sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari poin 1, 2, dan 3 ya. Untuk mengetahui apa itu persamaan linear dua variabel, mari kita cermati pernyataan berikut. Yang pertama, usia seorang ayah saat ini sama dengan 4 kali usia anak. Yang kedua, jumlah apel dan pisang yang ada di kulkas adalah 20 buah. Nah, dua pernyataan ini kita bisa bentuk model matematikanya. Untuk membuat model matematika dapat dibuat dengan terlebih dahulu memisahkan kuantitas tertentu dengan menggunakan variabel. Contohnya untuk pernyataan yang pertama, usia ayah dimisahkan dengan variabel X dan usia anak dimisahkan dengan variabel Y. Maka pernyataan usia seorang ayah saat ini sama dengan 4 kali usia anak diperoleh model matematika X sama dengan 4Y. Untuk pernyataan yang kedua, kita misalkan banyak apel dilambangkan dengan variabel A dan banyak pisang dimisalkan dengan variabel P. Maka, dari pernyataan jumlah apel dan pisang yang ada di kulkas adalah 20 buah, dapat diperoleh model matematika A ditambah P sama dengan 20. Nah, kedua persamaan berikut termasuk ke dalam persamaan linear dua variabel. Karena dua persamaan tersebut memuat dua variabel. Persamaan pertama memuat variabel X dan Y, dan persamaan kedua memuat variabel A dan P. Jadi, apa itu persamaan linear dua variabel? Persamaan linear dua variabel merupakan persamaan yang terdiri dari dua variabel dengan pangkat tertinggi setiap variabel 1, dan jika digambarkan ke dalam koordinat kartesius, grafiknya akan membentuk garis lurus. Bentuk umum dari persamaan linear dua variabel adalah AX ditambah BY sama dengan C, di mana A dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau salah satunya 0, maka tidak akan menjadi dua variabel ya. Jadi A dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan A, B, dan C itu anggota bilangan real. Ya. Penyelesaian persamaan linear dua variabel. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel? Misalkan di sini ibu memiliki persamaan 2x ditambah y sama dengan 10. Lalu ibu pilih sebarang dua titik 3,4 dan titik 4,1. Untuk titik 3,4 maka kita ganti variabel x dengan angka 3 dan variabel y dengan angka 4 sehingga diperoleh 2x ditambah Y sama dengan 10. Kita ganti X-nya menjadi angka 3, jadi 2 kali 3 ditambah Y-nya menjadi 4 sama dengan 10. Nah, 2 kali 3 itu 6, 6 ditambah 4 sama dengan 10. Sehingga kita bisa tulis 6 ditambah 4 itu 10 sama dengan 10. Nah, ini bernilai benar ya. Oke, bernilai benar. Nah, sedangkan untuk titik 4,1, maka kita ganti variabel X-nya dengan angka 4 dan variabel Y-nya dengan angka 1. Sehingga diperoleh 2X ditambah Y sama dengan 10. Kita ganti menjadi 2 kali 4 ditambah Y-nya diganti 1, 10.
Nah, 2 dikali 4, 8 ditambah 1 sama dengan 10. 8 tambah 1, 9 ya, jadi 9 sama dengan 10. Nah, ini kan hasilnya berbeda ya, tidak sama dengan harusnya, sehingga di sini persamaan tadi bernilai tidak benar kalau kita masukkan titik 4,1 ya. Nah, dari dua percobaan tadi ya, antara titik 3,4 dan titik 4,1 kita memperoleh hasil yang berbeda. Nah, untuk titik 3,4 itu merupakan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel. Kenapa? Karena saat kita masukkan titik tersebut ke dalam persamaan, maka persamaannya akan bernilai benar. Sedangkan untuk titik 4,1 kalau kita masukkan ke dalam persamaan akan bernilai tidak benar ya. Sehingga penyelesaian PLDV merupakan himpunan pasangan terurut X dan Y yang menyebabkan persamaannya bernilai benar. Jadi untuk 3,4 ini merupakan penyelesaian dari persamaan 2X ditambah Y sama dengan 10, sedangkan untuk 4,1 bukan penyelesaian dari persamaan 2X ditambah Y sama dengan 10. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang sistem persamaan linear dua variabel. Apa bedanya sih antara persamaan linear dua variabel dengan sistem persamaan linear dua variabel? Dari kata-katanya saja sistem, berarti lebih dari satu. Sistem persamaan linear dua variabel merupakan gabungan dari dua atau lebih persamaan linear dua variabel. Jadi sekurang-kurangnya terdiri dari dua persamaan. Bentuk umum SPLDV adalah AX ditambah BY sama dengan C dan PX ditambah QY sama dengan R, di mana X dan Y adalah variabel, A, B, P, dan Q adalah koefisien, sedangkan C dan R adalah konstanta. Lalu, penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel adalah nilai-nilai pengganti variabel yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Jadi yang menyebabkan persamaan pertama dan kedua itu bernilai benar. Misalkan di sini ada persamaan X ditambah Y sama dengan 5 dan 2X dikurangi Y sama dengan 4. Pada kedua persamaan itu, jika kita ganti variabel X-nya menjadi 3 dan Y menjadi 2, maka diperoleh untuk persamaan pertama, X ditambah Y sama dengan 5. Nah, kita ganti ya, X-nya menjadi angka 3, jadi 3, ditambah Y-nya jadi 2, sama dengan 5. Sehingga di sininya 3 ditambah 2 itu 5, sama dengan 5. Bernilai benar ya. Bernilai benar. Untuk persamaan kedua yaitu 2X dikurangi Y sama dengan 4. Kita ganti juga X-nya dengan angka 3. Jadi 2 dikali 3, Y-nya kita ganti dengan 2 sama dengan 4. 2 kali 3 itu 6, dikurangi 2 sama dengan 4. 6 dikurangi 2 yaitu 4 sama dengan 4. Nah, bernilai benar juga ya. Nah, ternyata pengganti X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 memenuhi persamaan X ditambah Y sama dengan 5 dan 2X dikurangi Y sama dengan 4. Sehingga kedua persamaan itu mempunyai penyelesaian yang sama, yaitu X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Jadi kedua persamaan tersebut merupakan SPLDV dan memiliki penyelesaian X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Nah, menentukan penyelesaian SPLDV. Untuk menentukan penyelesaian SPLDV yang lain ada 3 metode. Yang pertama yaitu metode grafik. Penyelesaian dari sistem persamaannya adalah koordinat titik potong pada kedua grafik tersebut. Yang kedua yaitu metode substitusi, yaitu mengganti
Dilakukan dengan cara mengganti salah satu variabel dengan bentuk yang memuat variabel lainnya. Yang ketiga yaitu metode eliminasi atau menghilangkan. Dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabel dengan syarat variabel yang dieliminasi memiliki koefisien yang sama. Ya. Nah, yang pertama metode grafik ya. Di sini Ibu memiliki sebuah SPLDV X ditambah Y sama dengan 5 dan 2X ditambah Y sama dengan 8. Tentukan penyelesaiannya. Nah, untuk menyelesaikan dengan cara metode grafik ini, kita cari atau kita gambarkan persamaan tersebut ke dalam grafik koordinat kartesius. Untuk persamaan pertama ya X ditambah Y sama dengan 5. Jadi kita cari titik-titiknya terlebih dahulu ya. Kalian sudah belajar menggambar grafik di persamaan garis lurus ya, sama saja. Kalau di sini Ibu akan mencari titiknya dengan mencari titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Untuk titik potong pada sumbu X, maka Y sama dengan 0. Sehingga kita bisa tulis X ditambah Y sama dengan 5. Kita ganti Y-nya menjadi 0 sehingga X ditambah 0 sama dengan 5. Jadi X sama dengan 5. Nah, titik yang pertama X-nya 5, Y-nya 0 ya. Jadi kalau 0, Y-nya 0 dapat X-nya 5. Jadi kita bisa tulis 5,0. Untuk titik potong pada sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Sehingga kita bisa tulis X ditambah Y sama dengan 5. X-nya kita ganti jadi 0 ditambah Y sama dengan 5. Sehingga kita dapat Y sama dengan 5. Untuk titik yang kedua, X-nya 0, Y-nya 5 ya. Jadi 0,5. Nah, lakukan yang sama untuk persamaan kedua, yaitu persamaan 2X ditambah Y sama dengan 8. Untuk titik potong pada sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0, sehingga kita dapat 2X ditambah Y sama dengan 8. Nah, 2X ditambah 0 sama dengan 8. Jadi 2X sama dengan 8. Kita pindah ruaskan 2-nya sehingga kita dapat X sama dengan 8 dibagi 2, dapat 4. Nah, titik yang pertama X-nya 4, Y-nya 0, jadi sininya 4,0. Untuk titik potong pada sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0, kita bisa tulis 2X ditambah Y sama dengan 8. 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 8. 2 kali 0 kan dapat 0 ya, sehingga di sini tinggal Y sama dengan 8. Jadi titiknya di sini titik 0,8. Nah, setelah dapat titik-titiknya, kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius. Yang persamaan pertama itu titik 5,0 ada di sini ya, 5,0 dan 0,5 ada di sini. Titik yang kedua yaitu 4,0 dan 0,8. Nah, kita gambarkan grafiknya untuk yang persamaan pertama seperti ini, untuk persamaan kedua seperti ini. Nah, habis itu kita lihat di sini titik potongnya, ada titik potongnya ya di sini ya. Nah, titik potongnya itu 2, 3 ya. Nah, sehingga di sini kita dapat 3,2 ya. 3,2 X-nya di 3, Y-nya di 2. Jadi 3,2. Nah, ini yang dinamakan penyelesaian. Jadi kalau kita masuk ini ke dalam sini, ke dalam persamaannya, 3 dan 2 kita ganti ya di sininya. X-nya jadi 3, Y-nya 2. 3 tambah 2, 5. Ya, sama. Terus kita juga masukin 3-nya. 2 kali 3, 6. Ditambah Y, 2. 6 tambah 2, 8. Benar juga kan? Nah, sehingga inilah penyelesaiannya. Jadi, penyelesaian dari persamaan tersebut, X sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 2. Beres.
Nah, lanjut ke metode eliminasi dan substitusi. Ibu satukan menjadi metode gabungan ya. Di sini kita memakai eliminasi sekaligus substitusi. Untuk soal yang pertama, diketahui sebuah SPLDV 3x ditambah 5y sama dengan 15 dan 2x ditambah 3y sama dengan 8. Tentukan penyelesaiannya. Untuk yang pertama, kita cari dengan memakai metode eliminasi atau menghilangkan. Kita bisa tulis di sini ya. Untuk persamaan pertama, kita tulis di sini persamaan pertama. Di sini persamaan kedua ya. Kita metode eliminasi dulu ya. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita tulis di sini 3x ditambah 5y sama dengan 15. 2x ditambah 3y sama dengan 8. Nah, kita pilih dulu mau menghilangkan apa? Mau menghilangkan x atau mau menghilangkan y? Di sini ibu mau menghilangkan x ya. Agar x itu hilang, syaratnya itu yang pertama koefisiennya harus sama. Di sini koefisien persamaan yang atas itu 3 ya, koefisien x-nya. Dan koefisien x yang persamaan kedua itu 2. Nah, belum sama kan? Nah, kita samakan dulu. Kita cari KPK-nya. Karena 3 dan 2 itu KPK-nya 6, kita ubah sehingga koefisien X-nya bisa jadi 6. Di sini kan baru 3 ya, biar dapat 6 kita kali 2. Untuk persamaan kedua, di sini 2x. Biar koefisiennya 6, dari 2 berarti kita harus kalikan 3 ya, biar menjadi 6. Kita kalikan semuanya. 3x dikali 2 menjadi 6x. 5y ditambah dikali 2 menjadi 10y sama dengan 15 dikali 2 30. Terus untuk persamaan yang kedua, 2x dikali 3 jadi 6x. 3y dikali 3 jadi 9y ya. 8 dikali 3 jadi 24. Nah, biar hilang karena di sini sama-sama positif ya. 6x sama 6x, biar hilang kita harus kurangi. Kita kurangi di sini 6x dikurangi 6x itu habis jadi 0. 10y dikurangi 9y tinggal y. 30 dikurangi 24 sama dengan 6. Nah, di sini y-nya koefisiennya udah 1. Sehingga kita dapat y-nya sama dengan 6. Ya. Lalu untuk langkah kedua kita kan ini udah dapat y nih, kita cari nilai x. Nah, untuk nyari nilai x-nya kita pakai metode substitusi. Substitusi y sama dengan 6 ke persamaan bebas, mau persamaan 1 mau persamaan 2 boleh. Di sini ibu pilih ke persamaan 2. Kita tulis di sini persamaan 2-nya 2x ditambah 3y sama dengan 8. Kita ganti ya. Substitusi itu namanya itu ganti. Ya, nama lainnya itu diganti. Jadi ganti y dengan angka 6. Jadi di sininya 2x ditambah 3 kali 6 sama dengan 8. Jadi 2x ditambah 3 kali 6 18 ya, sama dengan 8. Kita pindah ruaskan 18-nya sehingga 2x sama dengan 8. Dulunya itu pertambahan ya, 18 menjadi pengurangan jadi 18. Jadi 2x sama dengan 8 dikurangi 18 dapat minus 10. Kita pindahkan ruas lagi 2-nya sehingga kita menyisakan x jadi min 10 dibagi 2. Min 10 bagi 2 berapa? Min 5. Jadi x sama dengan min 5 ya, min 5. Jadi penyelesaiannya
X sama dengan min 5 dan Y-nya sama dengan 6. Beres. Mudah kan? Nah, sekarang contoh kedua ya, sama kita pakai metode gabungan. Untuk contoh yang kedua yaitu diketahui sebuah SPLDV P dikurangi 2Q sama dengan 10. 3P ditambah 2Q sama dengan min 2. Tentukan nilai 3P ditambah Q. Nah, di sini kita nyari nilai 3P ditambah Q. Tapi sebelum itu kita cari tahu dulu nih nilai P sama Q-nya berapa. Sama seperti cara sebelumnya, kita di sini pakai metode gabungan. Yang pertama kita eliminasi dulu. Eliminasi ini berarti persamaan 1 ya, yang bawah persamaan 2. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita tulis P dikurangi 2Q sama dengan 10. Yang ininya 3P ditambah 2Q sama dengan min 2. Nah, kita pilih mau menghilangkan apa? Kalau menghilangkan P, karena di sini koefisiennya itu berbeda, berarti kita harus samakan terlebih dahulu. Kalau kita mau menghilangkan Q, di sini koefisien Q itu sudah sama 2 ya, tapi bedanya beda tanda ya, hanya beda tandanya saja. Kalau misalnya kita mau menghilangkan Q, berarti kita biar Q-nya hilang, kita harus menambahkan ya. Jadi ditambah. Kenapa? Karena kalau ada dua angka yang sama tapi tandanya berbeda, biar nilainya itu 0 harus ditambahkan, harus dijumlahkan. Tapi kalau misalkan kita mau menghilangkan P, berarti kita harus kalikan dulu yang atasnya dan yang bawahnya. 1 sama 3. KPK-nya berapa? KPK-nya 3 kan? Berarti kita buat yang atas itu koefisiennya 3. Berarti kita kalikan 3. Yang bawah itu koefisiennya udah 3. Berarti kita tidak usah dikalikan lagi. Kita kalikan 1 saja gitu ya. Terus kita kalikan P dikali 3 jadi 3P. Min 2Q dikali 3 jadi min 6Q. 10 kali 3, 30. Yang bawah 3P kali 1, 3P. 2Q dikali 1, 2Q. Tambah ya. Nah, min 2 dikali 1, min 2. Dikurang ya, karena di sini P-nya itu sama-sama tandanya sama, berarti untuk menghilangkannya kita kurang. Tapi kalau misalkan tandanya berbeda, berarti kita menghilangkannya dengan ditambah ya, beda ya, tergantung dari nilai yang kita mau hilangkan. Nah, 3P dikurangi 3P kan habis ya. Min 6, Q dikurangi 2Q. Kalau kita tuliskan seperti ini nih, min 6Q dikurang plus 2Q ya. Sama dengan berapa? Jadi min 8Q kan? Jadi kita tulis di sininya min 8Q. Ini catatan ya di sininya. Terus yang ininya 30 dikurangi min 2. Kita bisa tulis di sini 30 dikurangi min 2. Kenapa ada catatan biar kalian gak bingung? Jadi kita uraikan di bawah. Nah, ini kan 30 dikurangi min 2. Ini berubah ya tandanya. Jadi pertambahan. Agak sulit di sininya. Pertambahan ya. Jadi di sininya 30 tambah 2 jadi 32 ya. Sininya 32. Nah, sudah dapat Q? Belum, ini baru min 8Q ya. Kita pindah ruaskan min 8-nya sehingga di kiri tinggal Q sama dengan dia kan dulunya perkalian, pindah jadi pembagian. Jadi 32 dikurangi 8, min 8. Nah, Q berarti Q-nya berapa? Q-nya 32 dibagi min 8 itu min 4. Nah, beres dapat Q, tinggal kita cari P ya. Untuk nyari P, kita pakai metode substitusi atau mengganti ya. Substitusi Q sama dengan min 4
ke persamaan mana bebas. Mau persamaan 1 boleh ya, persamaan 1. Jadi bebas pakai persamaan mananya ya. Persamaan 1. Kita tulis persamaan satunya P dikurangi 2Q sama dengan 10. Jadi P dikurangi 2 dikali min 4 sama dengan 10. P, nah ini kan min 2 dikali min 4 jadi positif ya, positif 8 sama dengan 10. Pindahkan 8-nya, pindah ruas ke sebelah kanan jadi P sama dengan 10 kurang 8. Di sini tinggal P sama dengan 2 dapat. Jadi belum ya, baru dapat P dan Q. Yang ditanyakan 3P ditambah Q. Jadi 3P ditambah Q. Masukkan saja langsung di sini ya. Dimasukkan nilai P-nya. P-nya 2 ya. Jadi 3 kali 2 ditambah Q-nya itu min 4. 3 kali 2 6. Ditambah min 4. Jadi berapa hasilnya? 6 ditambah min 4. Hasilnya 2. Beres sampai situ. Jadi nilai 3P ditambah Q sama dengan 2. Nah, untuk latihan soal di rumah, boleh kalian lihat di sini ada 3 soal. Silahkan kalian tulis soalnya, lalu kalian kerjakan di buku tugas. Nanti silahkan kumpulkan di Google Classroom ya. Oke. Untuk metode yang lebih lengkap, kalian bisa lihat di modul yang sudah diberikan di Google Classroom. Oke, boleh di stop dulu, di pause, lalu di screenshot ya untuk latihan soalnya. Nah, untuk kali ini cukup sekian. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Mudah-mudahan kaliannya paham. Selalu jaga kesehatan di rumah dan semangat selalu rajin belajar. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.